Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nisa dari kelas STR RPLB Kebidanan Kampus Utomo, Surabaya. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja, Pranikah dan Prakonsepsi, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi 20 bagian. Di sini sudah saya siapkan gambar organ reproduksi wanita pada bagian luar. Yang pertama terdapat mons pubis, yaitu area luar yang biasanya ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Selanjutnya terdapat labia mayora, yaitu bagian luar yang berbentuk seperti bibir besar. Diikuti dengan labia minora, di sini kanan dan kiri, merupakan bagian yang berbentuk seperti bibir kecil dikelilingi oleh labia mayora. Di sini terdapat klistoris. Di klistoris ini terdapat banyak syaraf dan pada klistoris ini sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya terdapat selaput darah. Selaput darah yaitu membran tipis yang menutupi lubang vagina. Lalu diikuti dengan vestibula. Vestibula di sini yaitu tempat masuknya ke alat kelamin pria. Lalu diikuti dengan ampula yaitu bagian terpanjang dari oviduct. Ada juga isthmus yaitu saluran sempit pada oviduct, dan ada intramural yaitu bagian oviduct yang berhubungan dengan uterus. Di sini saya juga sudah siapkan gambar rahim bagian dalam. Di sini sudah diberi keterangan ya. Saya akan menjelaskan keterangan di sini satu persatu. Yang pertama terdapat ovarium. Ovarium pada kanan dan kiri ini adalah tempat pembentukan ovum dan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium yaitu hormon progesteron dan estrogen. Hormon kedua ini biasanya berperan penting dalam reproduksi saat wanita mengalami masa menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya terdapat fibrae adalah bagian yang menangkap ovum saat ovulasi. Terdapat infundibulum adalah bagian yang menangkap ovum saat ovulasi. Terdapat oviduct atau tuba falopi di sini kanan dan kiri. Oviduct ini adalah saluran ovum dan tempat fertilisasi. Terus selanjutnya terdapat rahim atau uterus di sini adalah tempat perkembangan janin ketika sudah terjadi pembuahan. Pembuahan di sini terjadi akibat sel telur dibuahi oleh sel sperma. Apabila tidak terjadi pembuahan atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka di sini terjadi penebalan dan peluruhan setiap bulannya yang kita sebut dengan keadaan menstruasi. Selanjutnya terdapat endometrium. Endometrium adalah tempat penempelan blastula. Lalu ada myometrium. Myometrium adalah tempat terjadinya kontraksi saat wanita mengalami atau akan melahirkan. Selanjutnya ada perimetrium, adalah bagian yang mengandung pembuluh darah dan banyak syaraf. Lalu ada serviks. Serviks di sini adalah celah antara rahim dan lubang vagina. Lalu yang terakhir terdapat kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini ini adalah kelenjar yang menghasilkan banyak lendir. Lendir di sini berfungsi sebagai lendir yang membantu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Selain itu, lendir ini juga membantu menghalangi bakteri yang akan masuk ke dalam rahim wanita. Pada siklus menstruasi di rahim ini terdapat 4 siklus ya. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Baik, itulah penjelasan saya mengenai organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria. Di sini merupakan gambar dari sistem reproduksi dari pria. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar terdapat penis, skrotum, dan gland penis. Pada bagian dalam terdapat testis dan epididymis.
saluran keluar testis dan kelenjar aksesori. Pada skrotum adalah kantung yang berisi testis yang terdiri dari lapisan kulit tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Memiliki fungsi sebagai penyangga bagi testis dan regulasi temperatur spermatogenesis. Lalu selanjutnya adalah penis, merupakan organ untuk kopulasi yang terdiri dari dua korpus. Yang pertama yaitu korpus cavernosum. Yang kedua adalah korpus spongiosum penis. Lalu yang selanjutnya ada gland penis atau kepala penis, yaitu merupakan bagian dari perluasan korpus spongiosum dan merupakan jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra. Pada kepala penis banyak terdapat pembuluh darah dan syaraf, bersifat sangat sensitif dan memiliki kulit yang menutupi pada bagian gland. Lalu selanjutnya adalah testis, merupakan organ primer proses spermatogenesis, produksi sperma. Biasanya mengalami penurunan daripada daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke skrotum. Pada tubulus seminiferus terdapat beberapa perubahan seperti pembentukan sperma, sel-sel leding, dan produksi hormon reproduksi atau testosteron. Selanjutnya terdapat uretra, yaitu saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis dan merupakan saluran kelamin yang berasal dari kantung semen atau vesikula seminalis. Selanjutnya terdapat epididymis yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kaput, yang kedua korpus, dan yang ketiga kauda atau ekor. Berfungsi untuk maturasi atau pematangan sel sperma. Lalu selanjutnya terdapat vas deferens, merupakan saluran panjang kelanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis. Ujungnya berada di kelenjar prostat dan sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantung semen atau kantung mani atau yang biasanya kita sebut dengan vesikula seminalis. Vesikula seminalis sendiri adalah kantung semen atau kantung mani. Dapat mengeluarkan sekret atau fruktosa dan hormon prostaglandin yang juga berfungsi untuk menutrisi sperma. Yang terakhir terdapat kelenjar. Kelenjar sendiri ada 2 ya, kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Yang kelenjar prostat ini terletak di bagian atas uretra dan di bawah kantung kemih, dapat menghasilkan getah sekret atau kolesterol, garam, dan fosfolipid. Juga berfungsi untuk kelangsungan hidup sperma. Lalu yang terakhir adalah kelenjar Cooper atau kelenjar bulboureta. Adalah tempat menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa, merupakan saluran langsung menuju uretra dan berfungsi untuk membersihkan uretra atau pelumas penis.